Wahai bangsa ku cintai negerimu, satu bangsa satu bahasamu. Jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu. Jadi sebelum kita memulai pembukaan, sambil menunggu kedatangan Bapak Kepala Dinas, beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita membawakan materi tentang AKM dan implikasinya. Olehnya itu Bapak Ibu bisa menyimak materi yang dibawakan oleh beliau sebagai materi tambahan pengetahuan dasar kita, apa sih AKM dan sebagainya. Langsung saja mungkin kepada Bapak Kabid untuk membawakan materi. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya dilembuti. Selamat datang adinda saya, Komandan MKKS Kabupaten Luwu. Silakan kopi dulu. Tanya kopi dulu. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan sebagai rasa ungkapan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas segala kemurahannya kita bisa berkumpul di sini guna melaksanakan MGMP. Yang saya hormati, ini adinda saya juga, ini Ketua MGMP Bahasa Indonesia dan seluruh pengurusnya serta panitia pelaksana di hari ini. Tentunya ini adalah langkah pertama dari langkah nol yang pernah kita lakukan di mana itu? Di Pakalolo. Kita berprogram kerja. Saya suka sekali dinamika di sana, dinamika bagaimana menuju sebuah program. Untungnya saya ada di sana, jadi ada beberapa program yang terselamatkan. Gitu. Dan arti apa? Bagaimana buat program itu kan kita berpacu kepada kaitannya mungkin seperti Renstra. Jadi tidak ada double kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, tentunya dulu kalau kita kilas balik, ada namanya ujian nasional. Iya kan? Ada ujian nasional. Dengan segala dinamikanya, dari ujian nasional yang sifatnya ujian tulis maupun ujian yang sifatnya UNBK. Terus terang, persentase yang sekarang ini untuk yang pelaksanaan UNBK itu masih sekitar 30%. Dari SMP 103. Jadi berapa Bapak Ibu itu sendiri? Selebihnya masih menggunakan ujian berbasis kertas dan pensil. Seiring perjalanan waktu, digantinya juga Pak Menteri menjadi Mas Menteri sekarang. Tentunya ini barangnya jauh berbeda dengan apa itu UN dan apa itu AN. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Bahkan di satuan yang melaksanakan program kesetaraan. Maksudnya apa? Paket A, paket B, dan paket C. Kalau paket A itu SD, paket B itu SMP, paket C itu adalah SMA. Kalau paket D ada nggak? Paket D itu setara diploma 1 dan seterusnya.
numerasi dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kalau dulu ujian nasional, siswa sendiri yang melaksanakan ujian nasional, seluruh kelas 3. Kalau AN itu tidak. Yang akan dinilai bukan diuji, ya, apa istilahnya, ada hal-hal tertentu yang harus diisi oleh kepala sekolah, kemudian guru, dan siswa sendiri. Jadi tingkat komponen ini akan melaksanakan ujian. Tapi yang namanya kepala sekolah kan nggak mungkin dia melaksanakan 1 tambah 1 2 dan seterusnya, tapi dia mengisi pada survei lingkungan belajar. Kalau siswa mengisi AKM dan survei karakter serta survei lingkungan belajar. Jadi mereka akan mengisi semua dalam sebuah ujian itu. Kalau ujian nasional dulu semi online. Artinya apa? Soal yang diambil di Jakarta itu disimpan di dalam server. Tapi kalau asesmen nasional online full. Kita masuk ke dalam Google, masuk ke dalam sistem, mulailah bekerja di situ. Maka tak heran sekarang banyak sekolah yang meradang. Artinya apa? Hampir, kan saya bilang tadi, hampir 30% sudah melaksanakan UNBK. Itu sudah tidak ada masalah. Tapi bagaimana teman-teman yang lain, kepala sekolahnya yang masih di daerah terpencil, yang blank spot area, mereka tidak punya jaringan, dan itu harus dilaksanakan. Sedianya AN ini dilaksanakan bulan Maret ini, Pak. Bulan Maret ini. Tapi satu dan hal, maka AN ini diundur atau ditunda pelaksanaannya, insya Allah bulan September kalau nggak ada lagi perubahan seperti itu. Jadi guru nanti tidak semua guru otomatis sampling. Begitupun nanti peserta yang ada di AN itu tidak semua kelas 3, tidak semua kelas 2, tidak semua kelas 1, tidak. Karena aturan sampling, maka yang dipakai justru kelas 2, kelas 8. Mereka bilang, dari kelas 8 itu pun, taruhlah SMP 2 Belopa ini jumlahnya 90 misalkan, yang diambil cuma 45 saja. Begitu. Aturannya begitu. Aturannya itu kita mengacu kepada PISA. Kalau kita melihat program PISA, ya kita jauh masih di bawah. Ya ranking 2 lah dari negara-negara itu dalam PISA. Ya. Karena apa? Ujian nasional kita terlalu menitik beratkan pada kognitif belaka, mengabaikan karakter. Tidak ditahu itu seperti apa lingkungan belajar siswa dan seterusnya. Ini agak repot ini masalah tinis-tinis, Pak. Apa sangat? Sentuh-sentuh. Biasanya begini jadi sentuh-sentuh. Oke. Perbedaannya seperti ini, oke lah. Jadi perbedaan untuk jenjang UN dengan AKM. Kalau ujian nasional itu SD, SMP, SMA, dan SMK. Level murid itu di tingkat akhir. Tapi kalau jadi itulah yang melaksanakan AN. Model soal pilihan ganda AKM. Ada jago-jago kita yang kemarin bersama saya berlatihan di Bu Deborah. Modal pelaksanaannya adalah semi online, dan kalau yang AN ini adalah tidak berhenti. Kalau AN dulu kan masuk di server, selesai anak ujian, baru kemudian direkap, kirim beritanya ke Jakarta. Selama ujian berlangsung, biar tidak online tidak apa-apa. Kan soal tersimpan di dalam server. Metode penilaian, computer based test, CBT, dan kan begini. Tapi mudah-mudahan kalau computerized, mudah-mudahan ada computer test hasilnya anak. Sama dulu waktu PKB kita dulu ya, UKG. Pada itu PKBM paket itu banyak sekali siswanya. Paket itu setara SMA, dan mereka jurusan IPA banyak sekali. Jadi yang diikuti oleh peserta di kelas 5, 7, dan 11.
Jadi mereka di sampling. Sampling pun kita tidak minta ini loh siswaku yang mau diikutkan ke asesmen nasional, tidak. Sistem yang mengatur. Contohnya begini. Saya yakin Bapak Ibu di sekolahnya dapodiknya sudah taruhlah sudah fix, sudah tidak ada masalah. Orang atau admin yang ada di kabupaten, itu sebenarnya kita punya 103 sekolah, kita tanda ada sistem tertentu sehingga muncullah nama-nama itu. Bagaimana bagi sekolah yang hanya 30 yang ikut, 40 yang ikut, yang 100 45, yang 200 45, hanya 45 saja. Murid kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan dan sekolah. Kemarin itu Bu, nama-nama sudah ada. Calon peserta AN. Saya sudah kirim ke kepala sekolah. Ini loh nama-nama yang akan ikut AN. Saya kirim PDF-nya, silakan untuk dibantu mereka supaya nggak gagap nanti dalam melaksanakan proses ujian AN nanti. Ternyata ada kebijakan lain, kita nanti ditunda ke bulan September. Otomatis kan yang ini sudah kelas 3 ya. Nah, nanti ada peserta baru lagi. Nanti saya kirim lagi lah, nanti ada peserta yang baru. Cuma aturannya sama. Apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum? Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Ini dia. Yang diuji itu adalah literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi dan seterusnya berkontribusi pada masyarakat. Kemudian numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Jadi ini barang, taruhlah ada soal itu dia namanya holistik, studi kasus seperti itu. Studi kasus, ada permasalahan yang ada pelajari selama ini, otomatis kan untuk di level mereka. Jadi tidak telanjang ini nama ini berapa, tidak. Ada sebuah cerita, itu kemampuan literasi, kemudian ada soal yang dimasukkan di situ, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya. Itu gampangannya seperti itu. Kenapa sih yang diukur literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada permasalahan. Jadi kalau bahasa Arabnya itu how to solve the problem. Jadi bagaimana memecahkan permasalahan yang diciptakan berupa soal itu dengan ilmu atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi saya tegaskan, kepala sekolah tidak ujian ini loh ya. Mereka hanya mengisi apa namanya itu, kalau itu isian-isian itu kuesioner, begitupun dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut misalkan dijadikan sampling untuk mengisi AN. Wah, saya nggak mau gitu. Tidak. Iya, tidak. Bapak Ibu tidak mengerjakan AKM. Bapak Ibu hanya melakukan mengisi survei saja. Survei lingkungan sekolah. Takut Pak? Tidak mengatakan pintar keluar seperti itu. Oke. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi sikapnya lah kalau untuk yang survei karakter. Jadi siswa itu mengisi AKM dan survei karakter. Nantilah dijelaskan secara rinci ketika akan melaksanakan AN. Ayo baik sudah. Nanti lihat ya. Ya, lewati saja. Kau lihat.
Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, non objektif berupa esai. Lengkap sudah di situ. Kalau kita melihat pilihan ganda kan seperti biasa. Pilihan ganda hanya jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan. Saya ingat sekali menjodohkan ini ketika kita zaman itu waktu SD ada soal menjodohkan Pak. Sekarang nggak ada lagi. Nah sekarang adalah AN ada lagi menjodohkan. Kalau saya dijodohkan saya mau. Oh jodoh-menjodoh hari Sabtu Pak. Nanti mau melaksanakan ini proses apa namanya akad nikah. Putri beliau terutama salah. Jadi ingat jodoh Pak. Jodoh tak bisa dirasa-rasakan begitu. Oke. Berikut. Kapan AKM akan dilaksanakan? Sudah saya bilang tadi, rencananya bulan ini harus sudah terlaksana. Tapi ternyata satu lain hal, maka kegiatan ini akan ditunda sampai pada bulan September. Mudah-mudahan juga ditunda lagi tahun depan. Karena apa? Peralatannya kita belum siap. Sarana prasarana. Jadi demikian Bapak Ibu ya, yang dikatakan dengan AN. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika Ibu dijadikan sampling. Wah, aku nggak mau nanti gini-gini nilaiku bagaimana? Tidak, isi saja, ngisi saja kuesioner A, B, C itu saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan soal. Seperti apa? Nah, SMP Belopa seperti apa sih SMP Belopa?